Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kami yang bertema teori Hans Kelsen. Pembahasan pertama akan saya jelaskan. Langsung saja, sejarah singkat kehidupan Hans Kelsen. Hingga saat ini hanya terdapat satu biografi lengkap tentang Hans Kelsen, yakni yang disusun oleh Rudolf Aladir Metal. Hans Kelsen Leben und Werk diterbitkan tahun 1969. Nah, Hans Kelsen dilahirkan dari pasangan kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Prague pada tanggal 11 Oktober 1881. Saat berusia 3 tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke Wina dan menyelesaikan masa pendidikannya. Kelsen adalah seorang agnostis atau suatu pandangan atau kepercayaan bahwa ada atau tidaknya Tuhan merupakan suatu yang tidak diketahui. Namun pada tahun 1905, Kelsen pindah agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan kelancaran karir akademiknya. Pada tahun 1908, dia mengikuti seminar di Heidelberg yang diselenggarakan oleh George Jelinek. Tahun 1911, Kelsen mengajar di University of Vienna untuk bidang hukum publik dan filsafat hukum dan menyelesaikan karya How Problem der Staatsrechtslehre. Nah, pada tahun 1914, Kelsen menerbitkan dan menjadi editor The Austrian Journal of Public Law. Selama Perang Dunia Pertama, Kelsen menjadi penasehat untuk Departemen Militer dan Hukum. Tahun 1918 dia menjadi asosiasi profesor di bidang hukum pada University of Vienna dan tahun 1919 menjadi profesor penuh di bidang hukum publik dan hukum administrasi. Pada tahun 1919, saat berakhirnya monarki Austria, Chancellor pemerintahan Republik Pertama Karl mempercayai Kelsen menjadi penyusun konstitusi Austria. Tahun 1931 dia mempublikasikan karyanya Wer soll der Hüter des Verfassung sein? Pada tahun 1933, saat Najib berkuasa, situasi berubah cepat dan Kelsen dikeluarkan dari universitas. Bersama dengan istri dan dua putrinya, Kelsen kemudian pindah ke Jenewa pada tahun 1933 dan memulai karir akademik di The Institut Universitaire des Hautes Études Internationales hingga tahun 1935. Di samping itu, Kelsen juga mengajar hukum internasional di University of Prague pada tahun 1936. Namun kemudian harus keluar karena sentimen antisemit di kalangan mahasiswanya. Pecahnya Perang Dunia Kedua dan kemungkinan terlibatnya Switzerland dalam konflik tersebut memotivasi Kelsen pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1940. Kelsen sebagai Research Associate mengajar di Harvard University tahun 1940 sampai tahun 1942. Pada tahun 1942, dengan dukungan Roscoe Fund, dia mengakui Kelsen sebagai ahli hukum dunia. Kelsen menjadi visiting professor di California University, Berkeley, namun bukan di bidang hukum, tetapi di Departemen Ilmu Politik. Selanjutnya, pokok-pokok pemikiran Hans Kelsen. Jika dilihat karya-karya yang dibuat oleh Hans Kelsen, pemikiran yang dikemukakan meliputi 3 masalah utama, yaitu tentang teori hukum, negara, dan hukum internasional. Ketiga masalah tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, karena saling terkait dan dikembangkan secara konsisten berdasarkan logika hukum secara formal. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi 2 aspek penting, yaitu aspek statis atau nomostatis yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis atau nomodinamik yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut. Pertama, tujuan teori hukum seperti ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
Yang kedua, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Nah, yang ketiga, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam. Yang keempat, teori hukum sebagai teori tentang norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum. Terakhir, teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Nah, hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut the pure theory of law, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai jalan tengah dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya. Empirisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial, sedangkan Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non-empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mazhab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral. Tesis yang dikembangkan oleh kaum empiris disebut dengan the redux thesis, dan antitesisnya yang dikembangkan oleh mazhab hukum alam disebut dengan normativity thesis. Stanley L. Fawson membuat skema berikut ini untuk menggambarkan posisi Kelsen di antara kedua tesis tersebut terkait dengan hubungan hukum dengan fakta dan moral. Nah, kolam vertikal menunjukkan hubungan antara hukum dengan moralitas, sedangkan baris horizontal menunjukkan hubungan antara hukum dan fakta. Tesis utama hukum alam adalah morality tesis dan normativity tesis, sedangkan vertical positivist adalah separability tesis dan reductive tesis. Teori Kelsen adalah pada tesis separability tesis dan normativity tesis, yang berarti pemisahan antara hukum dan moralitas dan juga pemisahan antara hukum dan fakta. Sedangkan kolam yang kosong tidak terisi karena jika diisi akan menghasilkan sesuatu yang kontradiktif, sebab tidak mungkin memegang reduktif tesis bersama-sama dengan morality tesis. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Maulia Ulfah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Ulfah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tentang konsep hukum statis atau nomastis. Konsep hukum dan keadilan, perilaku manusia sebagai objek dari aturan. Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian, hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, melainkan perangkat-perangkat aturan yang memiliki kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dengan konsekuensi, tidak mungkin kita memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Kemudian, kriteria hukum. Hukum sebagai teknik sosial. Karakteristik ini membedakan hukum dari fenomena sosial lain seperti moral dan agama. Perbedaan antara hukum dengan tatanan norma sosial lain dapat dilihat dari sudut fungsinya seperti motivasi langsung dan tidak langsung, sanksi yang terorganisasi secara sosial, dan sanksi tradisi mental. Hukum yang bersifat memaksa, kemudian hukum moralitas dan agama, monopoli penggunaan kekuatan, kemudian hukum dan tekanan psikis, dan argumentasi menentang hukum sebagai perintah yang memaksa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sanksi. Pada awalnya dan terdapat satu macam sanksi saja, yaitu sanksi kriminal, berupa hukuman dalam arti sempit terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan. Namun, kemudian jika muncul sanksi perdata bersamaan dengan pemandangan hukum perdata, pengertian antara hukum perdata dan hukum pidana adalah perbedaan antara
karakter sanksinya. Sanksi dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan reparasi, sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributif atau menuntut pandangan modern adanya pencegahan. Kemudian delik. Delik adalah suatu kondisi di mana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena aturan hukum menggunakan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Kemudian delik sebagai suatu kondisi bagi sanksi. Dari pandangan murni hukum, delik dikarakteristikkan sebagai kondisi bagi sanksi. Namun, delik tidak hanya merupakan kondisi karena dalam kasus perdata dikenakannya sanksi sebagai konsekuensi adanya delik masih membutuhkan tindakan dari lain pihak yang berkepentingan untuk menuntut dilaksanakannya sanksi. Namun berdasarkan hukum, delik bukan merupakan pelanggaran karena validalitas norma hukum tidak terancam oleh delik. Delik juga bukan merupakan suatu yang bertentangan dengan hukum atau menegaskan hukum. Kemudian poin selanjutnya adalah kewajiban hukum. Kewajiban dan norma hukum terkait erat dengan konsep delik adalah konsep kewajiban hukum. Konsep kewajiban awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang, sedangkan norma hukum menunjuk pada perbuatan dan individu, yaitu pelaku atau mungkin melakukan delik atau delinquent dan individu yang harus melaksanakan sanksi. Kemudian yang berikutnya adalah mematuhi dan mengaplikasikan norma hukum. Hanya organ secara terbatas yang dapat memenuhi atau tidak memenuhi norma hukum. Dengan mengaplikasikannya atau tidak mengaplikasikannya, kemudian sebagaimana bisa digunakan kata mematuhi norma atau tidak mematuhi norma menunjuk pada tindakan subjek. Jika kita menyetujui tidak mematuhi norma hukum, maka dengan sendirinya bahwa organ tersebut tidak mengaplikasikan atau tidak mengaplikasikan hukum. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Dewi Rahma Pramustika akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang lain mengenai teori Hans Kelsen terkait hukum. Memasuki pada bagian E, yaitu pertanggungjawaban hukum. Jadi hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu culpability dan juga absolute liability. Culpability sendiri ialah pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan, sedangkan absolute liability adalah pertanggungjawaban yang berdasarkan keapaan. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional sendiri terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan. Jadi menurut teori tradisional ini kurang lebih hampir sama dengan teori Hans Kelsen yang membaginya atas dua, yaitu ada pertanggungjawaban yang berdasarkan kesalahan based on fault, atau yang lebih kita kenal lagi yaitu culpability, dan juga pertanggungjawaban mutlak atau absolute responsibility. Kemudian tanggung jawab, mengenai tanggung jawab ini juga ada dua, yaitu tanggung jawab individual dan juga tanggung jawab kolektif. Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka diatur sebagai pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum primitif. Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada delinquent. Baik itu pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diperlakukan dengan mengingat bahwa mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Kemudian kita lanjut lagi memasuki pada bagian F, yaitu hak hukum. Jadi hak hukum ini sendiri
Menurut Hans Kelsen sendiri, jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban atau the correlative of a duty. Dari sisi hukum sendiri, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Hak ini sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu hak sebagai kemungkinan hukum untuk menjalankan sanksi, kemudian hak sebagai perwakilan, dan juga hak sebagai suatu teknik hukum yang spesifik. Jadi hak sebagai kemungkinan hukum untuk menjalankan sanksi ini sendiri, hak ini dipakai sebagai salah satu pelaksanaan dalam menjalankan suatu sanksi. Kemudian hak sebagai perwakilan, hak ini sendiri dijadikan sebagai suatu wakil dalam pelaksanaan norma hukum. Kemudian yang terakhir, hak sebagai suatu teknik hukum yang spesifik. Jadi hak ini dijadikan salah satu ciri tertentu atau seperti kecirian atau norma hukum tertentu dimasukkan ke dalam norma hukum tertentu. Jadi hak ini secara spesifik seperti dijadikan ciri atau dimasukkan ke dalam norma hukum. Lalu menurut Hans Kelsen ini juga, hak itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu hak absolut dan hak relatif. Kemudian yang kedua ada hak sipil dan hak politik. Hak absolut dan hak relatif ini sendiri jika dibedakan dari kewajibannya, maka relatif adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu tertentu, sedangkan absolut adalah kewajiban yang secara relatif dimiliki oleh sejumlah individu tidak tertentu terhadap semua individu lain. Kemudian kita lanjut lagi masuk ke bagian G, yaitu kompetensi atau kapasitas hukum. Terma atau penjelasan dari kompeten sendiri umumnya digunakan dalam makna yang sempit, yaitu bahwa seseorang hanya kompeten terhadap suatu tindakan, bukan kompeten atas pembiaran. Kemudian selanjutnya terma atau penjelasan dari kompeten ini sendiri juga biasa digunakan untuk menunjuk pada kapasitas hukum melakukan suatu tindakan selain delik, yaitu tindakan di mana norma hukum dibuat seperti pernyataan bahwa seperti contohnya bahwa parlemen kompeten membuat undang-undang atau hakim kompeten dalam membuat suatu keputusan. Lalu poin H atau bagian H yaitu imputasi atau imputability. Jadi kapasitas yang sebelumnya sudah kita bahas, kapasitas melakukan delik yang diekspresikan dengan konsep imputasi atau imputation. Sanksi, khususnya sanksi kriminal, diberikan hanya kepada perbuatan individu dalam kualifikasi khusus, suatu usia minimum tertentu dan suatu kapasitas mental tertentu. Biasanya delik dalam kasus imputasi ini sendiri tidak dapat diimputasikan kepada anak-anak atau orang gila. Lalu kita ke bagian pembahasan yang I, yaitu pribadi hukum atau the legal person. Jadi legal person ini sendiri Hans Kelsen menerjemahkannya sebagai substansi hukum yang memiliki kewajiban dan hak hukum sebagai suatu kualitas hukum. Kemudian Hans Kelsen ini sendiri juga membagi pribadi hukum ini menjadi dua. Yang pertama yaitu the physical person. Physical person sendiri ialah personifikasi seperangkat norma hukum yang menyusun kewajiban dan hak berisi perbuatan seseorang yang mengatur perbuatan dari keberadaannya. Lalu yang kedua ada the juristic person, yaitu sesungguhnya atau sebenarnya physical person tadi adalah juristic person. Jadi bahwa setiap legal person adalah pada dasarnya juristic person. Jadi physical person dan legal person yang kemudian terbagi menjadi physical person tadi itu sebenarnya adalah juristic person. Hukum adalah suatu sistem hubungan norma-norma yang menggunakan personifikasi sebagai alat teknis untuk menyusun unifikasi norma-norma hukum. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Konsep hukum dinamis nomodinamik. A. Tata hukum the legal order.
Tata hukum di sini terbagi menjadi 4 pembahasan, yaitu 1. Kesatuan tata normatif, the unity of a normative order. Kesatuan tata normatif di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada norma dasar sebagai landasan validitas, yang dimana suatu norma adalah milik suatu sistem norma tertentu dapat diuji hanya dengan meyakinkan bahwa norma tersebut menderivasikan validitasnya dari norma dasar yang membentuk tata hukum. Jadi alasan validitas suatu norma adalah suatu preposisi bahwa terdapat suatu norma akhir yang valid, yaitu norma dasar. Alasan validitas norma ini bukan sesuatu penjelasan yang tiada akhir, tetapi berakhir pada suatu norma tertinggi yang menjadi alasan akhir validitas di dalam sistem normatif. Yang kedua ada sistem norma statis dan dinamis. Dalam teori statis, suatu norma adalah valid, dan hal ini berarti kita bisa mengasumsikan bahwa individu yang perbuatannya diatur oleh norma harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh norma, yang berdasarkan nilai isinya merupakan suatu bukti yang menjamin validitasnya. Sedangkan teori dinamis adalah aktivitas, proses, pembuatan, dan pelaksanaan hukum. 2. Hukum sebagai sistem dinamis. Hukum sebagai sistem dinamis di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada positivasi hukum, yang dimana hukum adalah selalu hukum positif, dan positivasi tersebut berdasarkan pada fakta bahwa hukum tersebut dibuat dan dibatalkan dengan tindakan manusia yang bebas dari sistem moralitas dan norma sejenis lainnya. Yang kedua ada hukum, kebiasaan, dan undang-undang. Seperti yang kita ketahui, kebiasaan adalah tindakan umum yang dilakukan secara sadar dan diakui sebagai norma mengikat dan bukan merupakan pilihan bebas. Ini persyaratan yang disebut dengan opinio juris sive necessitatis. Penafsiran tersebut adalah bahwa individu yang perbuatannya diatur oleh kebiasaan harus menyadari perbuatannya sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum. 3. Norma dasar suatu tata hukum. Norma dasar suatu tata hukum di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada norma dasar dan konstitusi. Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali secara langsung atau tidak kepada konstitusi pertama. Konstitusi pertama di sini yaitu norma hukum yang mengikat, yang dimana norma hukum yang mengikat di sini sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah dasar dari tata aturan hukum. Yang kedua ada fungsi spesifik dari norma dasar, yang dimana norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipreposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuatan hukum. Yang ketiga ada prinsip legitimasi. Prinsip legitimasi di sini yaitu validitas norma hukum mungkin terbatas waktunya dan penting untuk memperhatikan bahwa akhir sebagaimana awal validitas ini ditentukan hanya oleh tata aturan di mana norma tersebut ada. Norma tetap valid sepanjang belum dinyatakan invalid dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Yang keempat ada perubahan norma dasar. Mulai saat itu, perbuatan individu dinilai sebagai legal dan ilegal menurut tata aturan baru. Hal ini berarti dipresuposisikan tata aturan baru berdasarkan konstitusi pemerintah republik yang menggantikan konstitusi pemerintah monarki yang sudah tidak valid. Jika revolusi gagal, tata aturan yang dicoba dibentuk tetap tidak berlaku, maka tindakan mereka ditafsirkan tidak sebagai tindakan perbuatan hukum yang legal, tetapi sesuai dengan konstitusi adalah tindakan ilegal, suatu kejahatan pengkhianatan. Kelima ada prinsip efektivitas, yaitu setiap satu norma kehilangan validitasnya ketika keseluruhan tata hukum norma tersebut kehilangan keberlakuannya. Keberlakuan tata hukum secara keseluruhan adalah kondisi yang dibutuhkan untuk validitas
setiap norma dalam tata aturan. Norma-norma ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan berlaku, tetapi karena dibuat dengan cara konstitusional. Jadi, prinsip legitimasi dibatasi oleh prinsip efektivitas. Yang keenam ada desuetudo. Desuetudo adalah efek hukum negatif dari kebiasaan, yang dimana suatu norma mungkin ditindakkan oleh kebiasaan, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan norma. Desuetudo meniadakan suatu norma dengan membuat norma lain identik dengan karakter fungsi. Undang-undang mencabut undang-undang yang valid. Yang ketujuh ada ought and is, yaitu suatu aturan normatif kehilangan validitasnya ketika realitas tidak lagi sesuai dengannya, paling tidak pada tindakan tertentu. Maka validitas suatu aturan hukum tergantung pada kesesuaiannya dengan realitas, yaitu pada keberlakuan. Hubungan yang ada antara validitas dan keberlakuan suatu tata hukum itu disebut sebagai ought and is dan dapat ditentukan dengan garis batas atas dan bawah. Kedelapan ada hukum dan kekuasaan. Jika untuk adanya keberlakuan diberikan kekuasaan, maka masalah validitas dan keberlakuan ditransformasi menjadi masalah yang lebih umum, yaitu right and might. Kekuasaan hukum tidak dapat eksis tanpa kekuasaan, maka hukum dan kekuasaan right and might tetap bukan sesuatu yang sama. Hukum adalah tata aturan spesifik atau suatu organisasi kekuasaan. Kesembilan ada prinsip efektivitas sebagai norma hukum positif, hukum internasional dan nasional. Prinsip bahwa suatu tata hukum harus berlaku agar valid adalah suatu norma positif. Ini merupakan prinsip efektivitas hukum internasional. Dari sudut pandang hukum internasional, konstitusi negara adalah valid konstitusi negara adalah valid hanya jika tata hukum didasari konstitusi tersebut secara keseluruhan berlaku. Inilah prinsip umum efektivitas suatu norma positif dalam hukum internasional yang diaplikasikan terhadap keadaan konkret individu tata hukum nasional. Maka norma dasar dari tata hukum nasional yang berbeda-beda adalah suatu norma umum tata hukum internasional. Kesepuluh ada validitas dan keberlakuan. Validitas suatu tata hukum bergantung pada keberlakuannya. Tindak mengimplementasikan bahwa validitas satu norma tunggal bergantung pada keberlakuannya. Satu norma masih tetap valid sepanjang merupakan bagian dari tata aturan yang valid. Ketidakberlakuan suatu norma namun tetap valid karena dan sepanjang menjadi bagian dari rantai pembuatan dari suatu sistem hukum yang valid. Yang keempat, konsep hukum statis dan dinamis, yang dimana hukum adalah apapun yang ada dibuat dengan jalan yang telah ditentukan oleh konstitusi sebagai pembuatan hukum. Konsep dinamis ini berbeda dari konsep hukum yang didefinisikan sebagai perintah yang memaksa. Namun konsep dinamis ini hanya kelihatannya saja sebagai konsep hukum. Di dalamnya tidak mengandung jawaban apa esensi hukum, apa kriteria di mana hukum dapat dipisahkan, dan norma sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kelompok kami, yaitu hierarki norma. Hierarki norma ini yang pertama itu ada norma superior dan juga norma inferior, yang mana dalam analisis hukum itu menyingkap karakter dinamis dan sistem normatif dan fungsi norma dasar. Juga menunjukkan kekhususan lebih lanjut dari hukum, yaitu hukum yang mengatur kriterianya sendiri sepanjang suatu norma hukum itu menentukan cara norma lain itu dibuat. Juga isi dari norma tersebut sejak suatu norma hukum adalah valid karena dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum lain, maka norma terakhir merupakan alasan validitas yang pertama.
hubungan antar norma yang mengatur pembuatan norma lain, dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spesial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain itu adalah superior, sedangkan norma yang dibuat itu inferior. Nah, dalam tata hukum, khususnya sebagai verifikasi negara, itu bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya. Tetapi merupakan suatu hierarki dari norma-norma yang memiliki level berbeda. Nah, kesatuan norma ini tuh disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain, sedangkan yang lebih tinggi itu pembuatannya itu ditentukan oleh tata hukum, yang mana itu menjadi alasan utama dari keseluruhan validitas. Kemudian ada tingkat-tingkat dalam tata hukum. Yang pertama itu ada konstitusi. Konstitusi ini dalam arti material dan formal itu merupakan struktur hierarkis yang mana dalam tata hukum suatu negara adalah sebagai norma dasar yang dipresuposisikan. Kemudian konstitusi itu adalah level paling tinggi dalam hukum nasional. Kemudian konstitusi ini tuh dalam arti formal adalah suatu dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang mungkin diubah hanya menurut ketentuan. Dimaksudkan agar perubahan norma ini tuh sulit dilakukan. Jadi konstitusi dalam arti material terdiri dari aturan-aturan yang mana mengatur pembuatan norma hukum umum, khususnya pembuatan undang-undang. Konstitusi formal itu juga biasanya lain, yaitu norma yang bukan merupakan bagian dari materi konstitusi itu sendiri, tetapi dalam hal ini adalah untuk menjaga norma yang menentukan organ dan prosedur legislasi bahwa suatu dokumen nyata yang khusus dirancang dan bahwa perubahan aturan-aturannya dibuat secara khusus itu lebih sulit. Hal ini tuh karena materi konstitusi itu adalah dalam bentuk hukum konstitusional yang harus dipisahkan dari hukum biasa, yang mana dari itu semua itu terdapat prosedur khusus untuk pembuatan, perubahan, serta pencabutan hukum dari konstitusi itu sendiri. Kemudian ada penentuan isi norma umum oleh konstitusi. Nah, materi konstitusi itu mungkin ditentukan tidak hanya organ dan prosedur legislasi, tapi juga pada tingkat tertentu isi dari hukum yang akan datang. Itu dapat menentukan secara negatif apa materi yang dilarang sebagai isi hukum. Misalnya parlemen itu dilarang menyetujui setiap rancangan undang-undang yang mana membatasi kebebasan beragama. Nah, dengan cara negatif ini itu tidak hanya isi undang-undang, tetapi juga semua norma dari tata hukum ditentukan oleh konstitusi. Dan juga dalam konstitusi ini tuh mempunyai kebiasaan sebagaimana ditentukan oleh konstitusi itu sendiri, yang mana jika dalam suatu tata hukum itu terdapat hukum undang-undang dan juga secara berdampingan, jika organ pelaksana hukum khususnya pengadilan itu harus mengaplikasikan tidak hanya norma yang dibuat oleh organ legislatif, tetapi juga norma umum yang dibuat oleh kebiasaan, maka kebiasaan ini tuh diakui sebagai fakta pembuat hukum sebagaimana dalam legislasi. Hal ini tuh hanya mungkin jika konstitusi dalam arti kata material itu menginstitusikan kebiasaan seperti halnya institusi legislasi sebagai proses pembuatan hukum, maka kebiasaan seperti halnya legislasi itu adalah institusi konstitusional. Kemudian ada norma umum dibuat berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan kebiasaan. Norma umum yang ditetapkan dengan cara legislasi atau kebiasaan itu membentuk suatu di bawah konstitusi dalam hierarki hukum. Nah, norma-norma umum ini tuh bisa diaplikasikan oleh organ yang kompeten, khususnya pengadilan dan
otoritas administratif, yaitu organ pelaksana hukum yang mana harus diinstitusikan sesuai dengan tata hukum yang juga menentukan prosedur yang harus diikuti organ pada saat mengaplikasikan hukum. Kemudian ada hukum substantif dan adjektif. Nah, kedua fungsi yang saya sebutkan ini tuh saling berhubungan, dan juga dua jenis hukum yang bisa dibedakan, yaitu hukum material atau substantif dan hukum formal atau adjektif. Di samping hukum pidana substantif itu terdapat hukum prosedur kriminal adjektif, dan demikian pula halnya dengan hukum perdata dan hukum administratif. Bagian dari hukum prosedural adalah juga norma yang menentukan organ pelaksanaan hukum. Kemudian penentuan organ pelaksana hukum oleh norma umum, yaitu yang dibuat oleh legislasi atau kebiasaan dalam hubungannya dengan aplikasi melalui otoritas pengadilan dan administrasi bekerja sebagai halnya konstitusi bekerja dalam pembuatan norma umum melalui legislasi dan kebiasaan. Nah, kedua fungsi tersebut itu diaplikasikan dan dalam pembuatan hukum yang mana itu ditentukan oleh norma yang lebih tinggi secara formal dan material sesuai dengan prosedur dan isi fungsi yang dijalankan. Kemudian ada peraturan atau ordinances. Kadang-kadang pembuatan norma umum itu dibagi menjadi 2 atau lebih tahapannya, karena beberapa konstitusi itu memberikan otoritas administratif tertentu. Misalnya kepala negara untuk menetapkan norma umum yang dengannya ketentuan dalam suatu undang-undang itu dijabarkan. Kemudian norma umum ini semacam ini yang tidak dibuat oleh legislatif tapi oleh organ yang berdasarkan norma umum yang dibuat oleh legislatif tetap sebagai peraturan atau regulation atau ordonasi atau ordinance. Beberapa konstitusi juga memberikan kekuasaan pada organ administratif khususnya kepada kepala negara atau perdana menteri, yang mana pada kondisi ini tuh tidak bisa menetapkan norma umum untuk mengatur masalah yang biasanya diatur oleh organ legislatif melalui undang-undang tadi. Kemudian ada sumber hukum. Sumber hukum ini adalah ekspresi yang figuratif dan ambigu. Istilah tersebut itu tidak hanya digunakan untuk menyebut metode pembuatan hukum, yaitu kebiasaan dan legislasi, tetapi juga untuk mengkarakteristikkan alasan validitas hukum, khususnya alasan paling akhir. Maka norma dasar yang menjadi sumber hukum itu adalah, jika kita lihat dalam arti luas, setiap norma hukum adalah sumber bagi norma yang lain karena memuat prosedur pembuatan yang mana norma atau isi norma itu yang akan dibuat tadi tuh lebih tinggi bagi norma hukum yang lebih rendah. Jadi sumber hukum adalah hukum itu sendiri. Kemudian ada ekspresi sumber hukum yang mana pada akhirnya itu juga digunakan pada keseluruhan makna yuridis, yang mana juga mungkin mengartikan sumber hukum sebagai ide-ide yang mempengaruhi organ pembuat hukum, misalnya norma moral, prinsip politik, doktrin hukum, kemudian juga pendapat ahli hukum dan lain-lainnya. Kemudian ada pembuatan dan pelaksanaan hukum. Nah, pembuatan dan pelaksanaan hukum ini seperti telah dijelaskan bahwa pembuatan norma hukum itu dapat ditentukan dalam 2 cara. Yang pertama yaitu organ dan prosedur yang akan lebih rendah. Kemudian itu ada yang kedua itu isi dari norma yang lebih rendah. Walaupun jika norma yang lebih tinggi hanya menentukan organ, dan ini berarti otorisasi organ ini untuk menentukan dalam kekuasaannya proses pembuatan norma yang lebih rendah dan isinya, maka berarti norma yang lebih tinggi itu dapat diaplikasikan dalam pembuatan norma yang lebih rendah. Kemudian ada norma individu yang mana dibuat itu berdasarkan
norma umum. Jadi tindakan yudisial sebagai pembuat norma itu individual. Dari sudut pandang dinamis, norma individual yang dibuat oleh keputusan yudisial itu adalah suatu tahapan yang mana dalam proses yang dimulai dengan penetapan konstitusi pertama, itu dilanjutkan dengan legislasi dan kebiasaan dan menuju pada proses yudisial. Proses ini tuh menjadi lengkap dan eksekusi sanksi individual, yang mana hukum, undang-undang, dan kebiasaan itu adalah produk setengah, jadi yang diselesaikan hanya melalui keputusan pengadilan dan eksekusinya. Kemudian ada tindakan atau transaksi hukum atau juristic act, itu merupakan karakteristik khusus perdata bahwa suatu transaksi hukum itu mungkin muncul di antara kondisi sanksi delik dalam hukum perdata, yang itu adalah bahwa fakta suatu pihak itu gagal memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh transaksi hukum tadi. Ya, transaksi hukum ini adalah suatu tindakan dengan mana individu itu diotoritaskan oleh tata hukum. Kemudian kenapa diotoritaskan oleh tata hukum? Itu karena untuk mengatur hubungan tertentu secara hukum tadi. Nah, hal ini tuh adalah suatu tindakan pembuat hukum karena menghasilkan kewajiban hukum dan hak para pihak yang masuk dalam transaksi. Namun pada waktu yang sama, tindakan tersebut adalah suatu tindakan pelaksana hukum, yang mana proses yang dimulai dengan pembuatan konstitusi itu berlangsung berurutan, dan fase akhirnya adalah realisasi tindakan paksaan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Kemudian yang terakhir itu ada direksi pengadilan atau hakim sebagai legislator. Dalam hal ini itu pengadilan selalu merupakan legislatif dalam hal sanksi, karena membuatnya menjadi hukum. Individualisasi norma umum oleh keputusan yudisial itu selalu merupakan penentuan elemen yang belum ditentukan oleh norma umum, dan juga itu tidak dapat secara lengkap menentukannya, karena hakim di sini itu selalu merupakan legislator. Nah, dalam arti bahwa isi keputusannya itu tidak pernah ditentukan secara lengkap oleh norma hukum substantif yang telah. Kemudian ada kekosongan hukum, yang mana dalam kekosongan hukum ini tata hukum itu tidak memiliki kekosongan, karena jika hakim diotorisasi untuk memutuskan suatu perselisihan sebagai seorang legislator dalam kasus tata hukum itu tidak berisi norma umum yang mana yang mewajibkan itu tergugat atau terdakwa seperti diklaim oleh penuntut. Hakim itu tidak mengisi kekosongan hukum, jadi dia hanya menambahkan kepada hukum yang valid tersebut suatu norma individual yang mana tidak berhubungan dengan norma umum. Nah, hukum valid yang ada itu dapat saja diterapkan terhadap kasus konkret, yang mana apabila ada terdakwa yang menolak tuntutan. Jadi hakim bagaimanapun itu diotorisasi merubah hukum untuk kasus konkret, untuk mengikat secara hukum individu yang mana sebelumnya itu secara hukum bebas. Namun kapan seharusnya hakim menolak gugatan dan kapan harus membuat suatu norma baru itu sangat tergantung pada fakta bahwa pelaksanaan hukum valid itu ada karena sesuai dengan pendapat hakim baik secara hukum maupun politik. Jadi legislatif itu menyadari kemungkinan bahwa norma umum yang dibuat dalam beberapa kasus menjadi tidak adil atau menghasilkan sesuatu yang tidak diterapkan oleh pengadilan tersebut.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Ilmu hukum normatif dan sosiologis. Ilmu hukum normatif dan sosiologis terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada ilmu hukum sosiologis, bukan sekedar ilmu hukum, yang dimana sosiologi hukum dibutuhkan untuk meyakini hukum dalam arti aturan yang nyata, bukan aturan keharusan atau aturan tertulis. Teori ini disebut sebagai ilmu hukum realistis atau realistik jurisprudensi. Walaupun teori ini dapat dibuat, namun tetap tidak mungkin menjadi ilmu hukum sebagaimana diyakini oleh para pendukungnya. Yang kedua ada ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum empiris deskriptif, yang dimana untuk mengkarakteristikan sosiologikal jurisprudensi sebagai suatu disiplin yang empiris dan deskriptif berlawanan dengan normatif jurisprudensi sebagai sesuatu yang preskriptif dan tidak empiris. Normatif jurisprudensi ini mendeskripsikan objek tertentu yaitu norma, bukan pola perbuatan nyata. Yang ketiga ada fungsi prediksi dari hukum suatu kritik. Ketika mengkarakteristikan law of man sebagai pernyataan tentang apa yang akan dilakukan masyarakat di masa depan, Huxley tidak membayangkan hukum yang dibuat oleh otoritas hukum. Mereka tidak memberikan informasi bagi pikiran kita, tetapi preskripsi terhadap keinginan kita. Hal ini sama dengan gambaran ilmu hukum normatif, hanya saja ilmu hukum normatif ini memberitahukan pada kita bukan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat di masa depan, tetapi apa yang seharusnya dilakukan sesuai aturan hukum. Yang keempat ada hukum bukan sebagai suatu sistem doktrin. Jelas di sini aturan yang sudah ada yang diaplikasikan pengadilan dengan keputusannya adalah bukan ramalan apa yang akan sesungguhnya dilakukan pengadilan. Yang dimana hukum yang diaplikasikan oleh pengadilan ini bukan persetujuan ilmiah yang menggambarkan dan menjelaskan fakta aktual. Hukum bukan sesuatu sistem teori yang merupakan produk pengetahuan ilmiah, tetapi seperangkat preskripsi yang mengatur perilaku subjek dan organ komunitas hukum suatu sistem norma produk dari tindakan keinginan. Yang kelima ada perbedaan antara pernyataan ilmu hukum normatif dan sosiologis. Sociological jurisprudensi dapat diprediksi adalah secara berdasar hanya keberlakuan atau ketidakberlakuan aturan hukum. Keberlakuan bagaimanapun adalah hal yang esensial bagi validitasnya, dan ketidakberlakuan untuk invaliditasnya menurut pandangan normatif jurisprudensi. Yang keenam ada ilmu hukum sosiologis mempresuposisikan konsep hukum secara normatif. Nilai deskripsi harus positif dalam terma sosiologis, selanjutnya dikurangi dengan fakta bahwa sosiologi dapat mendefinisikan fenomena hukum hanya dari konsep hukum yang dibuat oleh normatif jurisprudensi. Di sini sociological jurisprudensi mempresuposisikan konsep ini, yaitu objek sosiological jurisprudensi bukan norma yang valid yang membentuk objek normatif jurisprudensi, tetapi perbuatan manusia. Dalam pikiran manusia, hukum eksis sebagai suatu fakta, sebagai suatu badan norma yang valid, dan sebagai suatu sistem normatif. Hanya dengan menunjukkan pada perbuatan manusia yang ada dalam suatu sistem norma yang valid, di mana hukum didefinisikan oleh normatif jurisprudensi, sociological jurisprudensi dapat membatasi objek khususnya dari sosiologi umum. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.